Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dalam Renungan Harta Sepanjang Masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari kedua di bulan September 2022, kembali Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang segar dan nyaman tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan oleh karena pertolongan Roh Kudus, kembali kami berada dalam saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman. Demikian juga urapan Roh Kudus terhadap atau di tempat dimanapun kami berada, sehingga kuasa si jahat tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada kami dilindungi untuk dapat memahami, mengerti firman Tuhan, dan kami melakukan dalam kehidupan yang Tuhan layakkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Bilangan 13 ayatnya yang ke-30 sampai 31 atau ayat 30 dan 31 yang menyatakan, kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Judul renungan bagi kita, apakah kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran atau kesukaran dalam setiap kesempatan? Ayat firman Tuhan di atas menyadarkan kita sebuah kebenaran bahwa apakah kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran atau kesukaran dalam setiap kesempatan. Musa sebelum menduduki tanah perjanjian, ia mengirim utusan untuk menyelidiki tanah tersebut. 10 orang pertama yang dikirim memberi laporan yang mematahkan semangat, menciptakan ketakutan dan putus asa. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Mereka tidak mampu melihat kesempatan dalam setiap kesukaran. Tetapi Kaleb, seorang yang memiliki roh yang berbeda, yang mampu melihat kesempatan dalam kesukaran. Dari hal ini kita belajar 2 hal untuk membantu kita melihat kesempatan dalam setiap kesukaran dan bukan kesukaran dalam setiap kesempatan. Yang pertama, belajarlah untuk tidak memusatkan perhatian pada masalah dan kesukaran. Ya, sekali lagi, belajarlah untuk tidak memusatkan perhatian pada masalah dan kesukaran. Masalah dan kesukaran selalu ada, di mana saja dan kapan saja. Kita hanya melihat umur kita, persediaan kita, ekonomi kita, politik yang sedang terjadi,
masalah dalam masyarakat, bahkan yang terjadi dalam dunia ini. Apalagi saat ini dunia tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang karena canggihnya teknologi. Melihat pada masalah kehidupan saja tidak memberi apa-apa pada kita, selain dari rasa takut, putus asa, dan khawatir. Itu yang terjadi pada bangsa Israel, juga pada kita semua saat ini. Mendengar laporan dari 10 orang pengintai yang memberi laporan perihal kesukaran-kesukaran yang mereka lihat, maka bangsa Israel menangis, menyalahkan Musa, menyalahkan Allah, dan minta pulang ke Mesir. Bilangan 14 ayat 1-4. Sesuatu yang tragis. Jika kita pusatkan perhatian kita pada masalah dan kesukaran, iman kita hilang. Berbagai kemungkinan menjadi tertutup. Allah menjadi kecil dan persoalan kita menjadi besar. Jika itu terjadi, maka inilah permulaan kegagalan kita dalam berjalan bersama Allah. Yang kedua, hadapilah persoalan hidup dan lihatlah berbagai kemungkinan. Sekali lagi, hadapilah persoalan hidup dan lihatlah berbagai kemungkinan. Kita selalu dengar kemungkinan sekecil apapun bisa terjadi. Baik itu untuk hal yang buruk maupun yang baik. Yosua dan Kaleb berbeda dengan bangsa Israel. Mereka melihat Allah dan bukan masalah yang ada, ya, di Mesir. Kemudian selama perjalanan di padang gurun, keduanya telah melihat betapa Allah menyertai bangsa Israel. Mereka menghadapi masalah yang tenang dan percaya. Mereka melihat visi di balik perjalanan panjang dari Mesir. Mereka begitu yakin akan rencana Allah membawa mereka dari Mesir dan bukan untuk mati dan dikubur di padang gurun, tetapi mewarisi tanah Kanaan, tanah perjanjian. Visi kehidupan akan membantu kita melihat berbagai kemungkinan di balik setiap kesukaran. Bergantung hanya pada kemampuan Allah dan bukan pada kemampuan sendiri. Akan membantu kita melihat berbagai kemungkinan dalam setiap kesukaran yang kita hadapi. Itulah yang diperbuat oleh Yosua dan Kaleb. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Bagaimana caranya saudara menghadapi hidup ini? Melihat masalah dan putus asa lalu kalah, atau melihat berbagai kemungkinan dan maju terus? Pilihan di tangan Anda. Pilihan di tangan kita masing-masing. Hanya orang yang memandang pada Tuhan dan bukan pada masalah dan kesukaran menemukan kesempatan untuk melihat kemuliaan Allah. Demikian firman dan renungannya di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman dan renungannya bagi kami di pagi hari ini. Jadikanlah kami, Kaleb dan Yosua, pada zaman ini, yang selalu melihat kepada Allah sebagai sumber kehidupan kami, sumber kekuatan, dan bukan pada masalah atau kesukaran yang sementara kami hadapi. Karena hanya dengan demikian maka kami akan
menemukan kemuliaan bersama dengan Bapa. Sama seperti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Demikian juga kami saat ini sementara menuju ke tanah perjanjian surgawi, kerajaan surga bersama dengan Bapa. Karena itu Tuhan, baiklah kami terus melihat kepada kebesaran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Bukan melihat kepada masalah kami, melihat kepada diri kami yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu teguh dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap dapat menjalani kehidupan ini dan tetap bersandar dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.